Tapi Pak Ustadz Khalid bagaimana cara menjaga diri ya? Pak Ustadz Khalid ini menurut saya itu benar-benar A, B, B. Bahkan katanya nih, Pak Ustadz Khalid Basalamah, katanya kalau datang ke mall aja, kalau ada musik, dia pakai earphone untuk tutup telinganya. Buset dalam hati saya, ini orang A, B, B banget ya. Nggak bisa belok-belok dikit, nego dikit pun susah banget. Karena gini, konsep dasarnya kata para ulama, iman kepada Allah itu kan, kita perlu garis bawah dok ya, kalau dia sudah ada dalam hati dan dia sangat kuat dan tebal, itu orang akan merasa jauh lebih aman, jauh lebih tentram, jauh lebih damai, lebih berani, lebih segala-galanya. Karena iman itu memang betul-betul membuat kita sangat dekat dengan Allah dan kita juga merasa ya orang yang pelit tadinya menjadi dermawan, orang yang bodoh jadi pintar, orang yang penakut jadi pemberani, sampai orang siap untuk menumpahkan darahnya di medan perang kalau ada jihad, itu semua karena keimanan. Nah, pondasi dasar iman itu adalah ilmu. Makanya kalau ilmunya orang bagus, dia dengar, dia tulus, kemudian dia praktikin, maka imannya akan bagus. Nah, iman ini dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, dia bertambah dengan iman, bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan kemaksiatan. Dia bisa naik turun iman itu. Contoh dokter misalnya selama seminggu dengarin terus ceramah. Dokter gak dengerin yang lainnya. Itu beda tuh rasanya nanti minggu depan. Kita kok merasa kayak ada sesuatu yang bobot-bobot yang kita rasakan tuh kayak ada motivasi lebih untuk dekatkan diri kepada Allah, ada rasa takut, ada rasa khawatir dari dosa yang kita lakukan. Nah tapi kapan kita selingin dengan dosa-dosa, kita selingin sedikit, maka dia lebih berkurang lagi, begitu seterusnya. Jadi saya sebenarnya pribadi lebih menjaga itu sih. Karena saya merasa kalau saya makin dekat dengan Allah, saya makin menjaga apa yang Allah larang saya tinggalkan, maka itu akan lebih mempertahankan iman itu. Dan itu akan jauh lebih nyaman gitu. Tapi bukannya kalau kita semakin tinggi, apalagi selevel Ustadz Khalid ya, pasti kan godaannya juga jadi lebih besar. Misalnya nih ya, wah Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz yang jualan kayak gini punya, pasti lebih laris nih. Kalau Pak Ustadz seperti ini punya, pasti lebih banyak yang mau nih. Kalau banyaklah godaan pasti. Saya yakin saya aja yang bukan siapa-siapa, pengusaha aja ya Pak Ustadz ya, bukan apa-apa ya Pak Ustadz ya. Godaan semakin saya tinggi, godaan semakin besar. Pak Ustadz juga dong pasti. Godaan apa dulu? Kalau godaan itu sifatnya tidak ada pelanggaran agama, saya tidak anggap sebagai sebuah godaan. Contoh misalnya, saya pun punya usaha. Saya tidak merasa itu adalah sebuah hal yang salah pada saat saya mempromosikan usaha saya misalnya. Maka itu tidak ada sesuatu yang salah. Yang salah itu kalau misalnya kita malah terjerumus pada hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Kita menyombongkan diri, merendahkan orang lain, atau kita malah terjerumus pada kesombongan dan segala macam, itu baru terjadi pelanggaran agama. Kalau selama itu tidak ada, nggak ada masalah.